Halo. Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelas Masyarakat Digital, kelas B. Perkenalkan, nama saya Taras Pauleta dengan NPM 240515672. Saya Sisira Rameni Sere dengan NPM 240515656. Saya Angel Majiska Angelik dengan NPM 240515658. Saya Gloria Serina dengan NPM 240515663. Dan teman kami, pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang dampak revolusi industri 4.0 di bidang bisnis dan e-commerce. Jadi kami akan membahas tentang aspek e-commerce, di mana yang pertama tentang bagaimana perubahan regulasi perlindungan konsumen di era e-commerce pada saat ini. Yang pertama adalah kejelasan informasi produk dan layanan. Regulasi memastikan penjual memberikan informasi yang akurat, lengkap, dan juga transparan terkait spesifikasi produk, harga, biaya tersembunyi, kondisi, garansi, dan juga kebijakan pengembalian dan identitas penjual. Lalu kedua adalah perlindungan data pribadi, di mana semakin banyak data pribadi yang dikumpulkan memerlukan regulasi ketat untuk menjamin keamanan, kerahasiaan, dan juga penggunaan data sesuai izin. Implementasi UU PDP sangat penting di sini. Lalu yang ketiga adalah mekanisme penyelesaian sengketa, di mana membutuhkan sistem yang mudah diakses, cepat, dan juga efisien seperti mediasi online, arbitrase khusus, atau jalur hukum yang mencangkupnya. Lalu yang keempat adalah tanggung jawab platform, di mana harus ada kejelasan platform terhadap penipuan, produk cacat, atau praktik tidak etis oleh penjual pihak ketiga. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai regulasi keamanan transaksi dan persaingan usaha dengan topik tantangan dan solusi regulasi keamanan transaksi dan kompetisi digital. Poin yang pertama yaitu mengenai keamanan transaksi yang mencakup pertama, standar keamanan pembayaran yang mewajibkan PCI DSS dan enkripsi kuat. Yang kedua, pencegahan penipuan. Harus ada ketentuan teknis dan pelaporan kejadian. Yang ketiga, autentikasi pengguna. Mendorong autentikasi dua faktor untuk mencegah perlindungan akun. Dan poin yang kedua yaitu persaingan usaha yang mencakup praktik anti persaingan yang mencegah diskriminasi harga dan arah posisi dominan. Poin yang kedua yaitu interoperabilitas platform yang membuka akses data agar tidak ada monopoli digital. Yang ketiga, perlindungan UMKM, yaitu memberikan pelatihan, insentif, akses yang lebih adil. Dan yang terakhir, pajak dan retribusi. Terapkan kebijakan pajak e-commerce yang adil, termasuk untuk pelaku asing. Selanjutnya, perubahan norma dalam e-commerce dengan topik norma sosial baru dalam ekosistem belanja digital. Yang pertama, norma belanja berani, yaitu kepercayaan dan reputasi. Sistem rating dan ulasan kini menjadi panduan utama konsumen. Kemudian kemudahan dan kenyamanan. Akses 24/7 dalam pengiriman instan kini jadi ekspektasi umum. Kemudian perbandingan produk dan harga. Konsumen rajin melakukan penelitian sebelum membeli. Privasi dan keamanan data, konsumen semakin asyik berbagi informasi. Selanjutnya, dampak sosial dan lingkungan. Meningkatkan preferensi pada produk ramah lingkungan dan etis. Poin kedua, platform kepercayaan konsumen terhadap transportasi dan akuntabilitas, keamanan transaksi, layanan pelanggan responsif, ulasan positif dan reputasi, dan mekanisme pelindungan konsumen yang efektif. Selanjutnya, kita akan masuk ke perubahan perilaku konsumen digital dengan topik evolusi perilaku konsumen di era transformasi digital, yaitu cara berbelanja dan interaksi daring. Dengan cara frekuensi belanja naik dari sembako hingga barang mewah, akses multi perangkat, belanja dari smartphone, tablet, dan laptop. Fitur interaktif, obrolan langsung, uji coba virtual, personalisasi, media sosial sebagai katalis, platform untuk mencari dan membagikan pengalaman, pembayaran digital, dompet digital, dan metode cashless semakin dominan. Di era transformasi digital saat ini, perilaku dan ekspektasi konsumen dalam berbelanja online mengalami perubahan signifikan. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah semakin tingginya preferensi terhadap layanan yang dipersonalisasi. Konsumen kini tidak hanya ingin berbelanja, tetapi juga ingin merasakan pengalaman yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya, platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee sudah memanfaatkan teknologi machine learning untuk memberikan rekomendasi produk secara otomatis berdasarkan riwayat pencarian dan pembelian konsumen. Hal ini membuat belanja menjadi lebih praktis dan efisien karena produk yang ditawarkan sudah sesuai dengan minat pengguna.
Selain itu, konsumen juga semakin menghargai pengalaman berbelanja yang mulus dan terintegrasi secara digital. Banyak platform kini menggabungkan layanan e-commerce dengan media sosial dan aplikasi lainnya agar proses berbelanja terasa lebih nyaman dan seamless. Contohnya, fitur TikTok Shop memungkinkan pengguna untuk langsung membeli produk hanya dengan sekali klik saat menonton video review atau live streaming dari influencer. Tidak hanya itu, fitur chat langsung dengan penjual, pembayaran digital yang cepat, dan tracking pengiriman real-time menjadi standar baru dalam memenuhi ekspektasi konsumen masa kini. Tidak ketinggalan, integrasi antara layanan daring atau online dan luring atau offline juga menjadi tren baru dalam e-commerce. Konsumen mulai menyukai opsi seperti click and collect, yaitu membeli produk secara online lalu mengambilnya langsung di toko fisik. Sebagai contoh, Indomaret dan Alfamart kini sudah menerapkan sistem ini, sehingga konsumen bisa memesan produk melalui aplikasi dan mengambilnya di gerai terdekat tanpa perlu mengantre. Selain itu, proses pengambilan barang juga dibuat lebih fleksibel, di mana barang yang dibeli secara online dapat dikembalikan ke toko fisik, seperti yang sudah diterapkan oleh Uniqlo Indonesia. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa personalisasi layanan dan integrasi digital bukan lagi sekedar nilai tambah, tetapi sudah menjadi kebutuhan utama bagi konsumen di era digital. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.